menembak agar ditembak. Merespon aksi serangan di Mabes Polri, sejumlah kalangan menyebut pelaku sebagai orang yang nekat, super nekat. Tapi benarkah demikian? Kata nekat mengesankan pelaku tak berotak, alias tidak pakai kalkulasi. Yang terbayangkan justru sebaliknya. Ini bukan semata-mata serangan terencana terhadap polisi. Pelaku bukan sebatas ingin memviktimisasi polisi. Pelaku pasti bisa membayangkan resiko apa yang bakal dia hadapi saat menyerang persis di inti dari intinya jantung lembaga kepolisian. Jadi serangan tersebut sekaligus merupakan aksi terencana untuk bunuh diri. Pelaku sengaja memprovokasi polisi agar polisi kemudian menembak si pelaku. Suicide by cops, itu istilahnya. Sisi lain, apakah setiap serangan termasuk penembakan terhadap polisi bisa disebut sebagai aksi teror? Di Amerika Serikat, mengacu The Serve and Protection Act, serangan terhadap aparat penegak hukum tidak serta-merta disebut sebagai terorisme. Justru disebut sebagai hate crime alias kejahatan yang dilandaskan pada kebencian. Di Indonesia tentu boleh beda ketentuannya. Undang-undang semacam The Serve and Protection Act mencerminkan beberapa hal. Pertama, kepedulian pada keselamatan personil lembaga penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari etika kerja. Manajemen resiko oleh institusi penegakan hukum menemukan titik pijakannya lewat undang-undang itu. Itu artinya, institusi penegakan hukum seperti kepolisian harus memberikan perhatian lebih besar lagi pada keseimbangan antara tugas dan keselamatan personil. Memang, menjadi patriot adalah sangat mulia. Tapi patriot yang tetap bernyawa akan memberikan manfaat lebih besar lagi bagi warga. Nilai kedua, Undang-Undang The Serve and Protection Act merupakan salah satu safeguard yang berangkat dari kesadaran bahwa terkorbankannya, apalagi tewasnya aparat keamanan niscaya berimbas ke kolega aparat di satu institusi, juga terhadap masyarakat luas, dan tentu saja terhadap sesama otoritas penegakan hukum. Dengan kata lain, hal ihwal terkait keselamatan nyawa personil kepolisian tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan tetap harus ditinjau dalam konteks pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Ketiga, ada keinsafan bahwa tidak setiap serangan terhadap polisi dapat dikategori sebagai aksi teror. Butuh pendalaman spesifik kejadian per kejadian agar penanganan atas kejadian yang berlangsung serta pencegahan bagi terjadinya serangan berikutnya dapat benar-benar tepat sasaran. Ringkasnya, harus dipastikan ini terorisme ataukah ini hate crime. Pada akhirnya, betapapun hari ini polisi tanda petik nyaris menjadi korban, tapi kita berharap semoga teman-teman di kepolisian tidak sampai kehilangan fokus untuk tetap menjaga masyarakat. Itulah suratan tangan, itulah sumpah patriot warga Tribrata.